Tahukah kalian bahwa pada September 2021, Indonesia sudah tidak lagi menerapkan ujian nasional? Sebagai gantinya, Kemendikbudristek memberlakukan program asesmen nasional sebagai salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh bagaimana asesmen nasional diatur dalam Permendikbudristek, mari kita simak terlebih dahulu latar belakang terbitnya peraturan menteri tersebut. Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional diterbitkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan. Sehingga hal ini dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, untuk memetakan dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan, perlu dilaksanakan asesmen nasional. Lalu, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilaksanakan satu kali dalam setahun oleh Kemendikbudristek pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Asesmen nasional dilaksanakan oleh satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal dan program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur non-formal. Tujuannya untuk mengukur hasil belajar kognitif, non-kognitif, serta kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan. Cara mengukur ketiga aspek tersebut tentu saja berbeda-beda. Hasil belajar kognitif yang mencakup literasi membaca dan numerasi diukur melalui asesmen kompetensi minimum. Kemudian, hasil belajar non-kognitif yang mencakup sikap yang melandasi karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila diukur melalui survei karakter. Sementara itu, kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan yang mencakup iklim keamanan, iklim inklusivitas dan kebinekaan, serta proses pembelajaran di satuan pendidikan diukur melalui survei lingkungan belajar. Sebelum melaksanakan asesmen nasional, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu waktu pelaksanaan asesmen nasional, pendataan peserta asesmen nasional oleh kementerian dan pemerintah daerah berdasarkan jumlah yang ditetapkan oleh menteri, penentuan tempat pelaksanaan oleh pemerintah daerah, serta ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di satuan pendidikan yang menjadi tempat pelaksanaan asesmen nasional. Kira-kira seperti apakah sistem penilaian dalam asesmen nasional? Seperti yang telah disebutkan, asesmen nasional menilai 3 aspek, yaitu kognitif, non-kognitif, dan kualitas lingkungan belajar. Selanjutnya, ketiga aspek tersebut dikemas menjadi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan numerasi peserta didik. Lalu, survei karakter merupakan pengukuran karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan survei lingkungan belajar merupakan pengukuran aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik. Jika asesmen nasional menilai 3 aspek tersebut, lantas siapa sajakah pihak-pihak yang turut dievaluasi, serta bagaimana asesmen nasional dilaksanakan? Peserta asesmen nasional meliputi peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan. Pelaksanaan asesmen bagi peserta didik melalui asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara itu, pelaksanaan asesmen nasional bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan dilakukan melalui survei lingkungan belajar. Pelaksanaan asesmen nasional bagi peserta didik dipandu dan diawasi oleh pendidik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, pelaksanaan asesmen nasional bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan dilakukan secara mandiri. Asesmen nasional dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang dikembangkan oleh kementerian, dan selanjutnya hasil asesmen nasional terinput secara sistem dalam basis data kementerian.
Adapun pendanaan asesmen nasional bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran dan pendapatan belanja daerah, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang asesmen nasional, unduh peraturannya pada laman jdih.kemdikbud.go.id. Ayo, sukseskan Asesmen Nasional 2021 demi mutu pendidikan yang lebih baik.